Oke, selamat datang teman-teman. Kita kali ini akan membahas bagaimana menjalankan Cisco Packet Tracer, mengenal user interface yang ada di dalam Cisco Packet Tracer, menambahkan perangkat, menambahkan modul, merubah nama perangkat, serta yang terakhir kita akan mencoba mengetes koneksi antara satu perangkat dan perangkat yang lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai membuka Packet Tracer. Nah, untuk membuka paket tracer, Anda bisa mengklik double icon yang ada di desktop apabila terdapat icon paket tracer, atau kita bisa melihat di bagian start menu dan cari folder Cisco seperti ini, lalu mengklik icon Cisco paket tracer. Nanti akan muncul jendela untuk meloading dan akan muncul tampilan utama dari Cisco paket tracer. Nah, secara garis besar, tampilan Cisco Packet Tracer itu dibedakan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah menu yang paling atas. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian tengah sini, di mana ini merupakan area kerja kita. Kemudian bagian ketiga adalah bagian menu paling bawah. Oke. Nah, kita mulai bahas dari bagian yang paling atas. Nah, di bagian yang paling atas itu terdapat menu-menu standar sama seperti pada program-program lain. Ada menu file untuk membuat project baru, atau membuka project, atau membuka project yang sebelumnya sudah ada untuk menyimpan dan exit. Kemudian ada menu edit untuk mengcopy atau mempaste beberapa perangkat jaringan. Kemudian ada menu option untuk mengubah preferensi, menu view untuk mengubah tampilan, menu tools untuk menggambar, ada menu extension untuk kita membuat lab yang lebih kompleks, kemudian ada menu help apabila kita ingin melihat bantuan secara online atau secara offline. Nah, di bagian bawah menu terdapat icon-icon shortcut yang biasanya sering digunakan. Ada icon shortcut untuk membuat file baru, ada icon shortcut untuk membuka file, kemudian ada untuk menyimpan, untuk print, untuk informasi jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian menu yang bakal sering kita pakai adalah yang pertama adalah menu selection yang bergambar kotak bergaris putus-putus. Itu akan kita gunakan untuk memilih perangkat yang akan kita pilih. Kemudian ada menu inspect untuk melihat informasi pada perangkat tersebut. Lalu ada icon delete untuk mendelete salah satu perangkat apabila kita ingin menghapus perangkat. Kemudian ada menu untuk resize untuk mengubah ukuran dari suatu gambar apabila kita telah melakukan penggambaran, untuk memberikan catatan atau berupa tulisan pada diagram atau topologi yang sudah kita buat. Kemudian untuk membuat garis, membuat gambar kotak, membuat gambar berbentuk lingkaran, membentuk gambar terserah semua kita, draw freeform. Kemudian untuk mengirimkan paket dari satu komputer ke komputer lain, atau dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Oke, jadi menu bagian inilah yang bakal sering kita pakai nantinya di menu pada baris icon kedua. Kemudian pada bagian yang paling besar ini adalah area kerja kita. Jadi waktu kita akan banyak kita habiskan pada area ini. Kemudian menu yang paling bawah itu merupakan menu untuk memilih perangkat yang ingin kita tambahkan. Di sini kalau kita mau menambahkan peralatan jaringan, berarti kita cari di menu ini di network device. Kemudian di network device ada pilihan submenunya, ada pilihan router, dan di sini adalah router-router yang bisa kita pilih. Nah, router-router ini merupakan router-router keluaran dari Cisco dan dengan fitur yang bermacam-macam. Kemudian kalau kita mau memilih switch, tinggal kita pilih switch, dan di sini adalah pilihan switch yang bisa kita pilih. Lalu di sebelahnya ada hub yang bisa kita pilih juga pilihan hubnya. Lalu di sebelahnya lagi ada perangkat wireless. Kemudian di sebelahnya lagi ada perangkat untuk security seperti firewall yang bisa kita coba untuk membuat jaringan firewall nanti. Kemudian ada perangkat untuk simulasi WAN atau Wide Area Network. Nah, di sebelah perangkat jaringan ada perangkat end device. Nah, end device itu bisa berbagai macam, bisa berupa PC, laptop, server, dan seterusnya. Oke.
Kemudian ada perangkat, ada komponen apabila kita ingin membangun Internet of Things berupa jaringan Internet of Things. Kemudian yang paling sering kita gunakan nanti adalah yang bergambar petir ini. Ini adalah koneksi yang bakal kita pakai. Nah, koneksi yang kita bisa pakai bisa dipilih secara otomatis dengan mengklik icon ini lalu menyambungkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada kabel berupa kabel konsol, ada kabel berupa kabel copper straight, kemudian ada copper berupa cross, ada berupa fiber, ada kabel telepon dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada perangkat-perangkat tambahan lainnya di bagian miscellaneous. Kemudian ada perangkat multi user. Nah, di sini kita akan coba menambahkan satu buah hub dan dua buah komputer. Jadi untuk menambahkan hub, kita bisa ke bagian network device, lalu ke bagian hub. Nah, di sini kita bisa pilih PT hub. PT hub ini adalah packet tracer hub. Jadi kita bisa tambahkan hub, tinggal dengan cara mendragnya, menariknya. Apabila kita membatalkan hal tersebut, kita bisa menghapus perangkat ini dengan cara mengklik icon untuk delete. Oke, kalau kita klik icon untuk delete, nah dia akan kursor kita berubah menjadi kursor bertanda silang. Nah, di sini kita bisa menghapus perangkat yang ingin kita hapus. Oke, apabila kita ingin menambahkan kembali, kita bisa menekan escape atau mengklik icon select. Oke, tinggal escape, nanti kita bisa tambahkan lagi perangkat jaringan yang baru. Nah, hub sudah kita tambahkan, sekarang kita akan menambahkan perangkat berupa komputer. Oke, nah komputer kita bisa dapatkan pada perangkat end devices. Kemudian kita bisa pilih PC, lalu kita tarik ke dalam, dan kita pilih PC lagi, lalu kita tarik ke dalam. Nah, ketiga perangkat ini kita bisa hubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan koneksi kabel. Untuk menghubungkan kabel, kita harus menariknya dari bagian koneksi. Nah, bagian koneksi adalah bagian dengan icon connection. Icon bertanda petir ini dan keterangannya ada connection di bagian bawah. Jadi kita tinggal tarik connection. Nah, kita bisa pilih jenis koneksinya. Nah, koneksi dari PC ke hub atau ke switch atau ke router itu biasanya menggunakan koneksi kabel copper. Ini merupakan kabel yang memiliki kategori bermacam-macam, tapi di sini dijadikan satu kategori saja. Tapi kalau di dunia nyata ada kabel kategori 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, jadi kita tinggal pilih kabelnya, klik PC-nya. Nah, di sini kita pilih. Karena kita menggunakan kabel copper, maka kita harus menggunakan koneksi fast ethernet 0. Oke. Kemudian kita klik, akan muncul icon berupa kabel RJ45. Kita klik icon hubnya dan kita ingin koneksikan ke port yang mana. Misalkan saya ingin koneksikan ke port fast ethernet 0. Tinggal klik port fast ethernet 0. Nah, demikian pula apabila kita ingin mengkoneksikan PC1 ini. Kita tinggal pilih kabel copper straight yang berupa garis hitam lurus. Kemudian kita bisa pilih hub duluan atau PC duluan, sama saja, tinggal kita pilih port yang ingin kita hubungkan, lalu kita koneksikan ke PC menggunakan koneksi fast ethernet. Nah, di sini misalkan kita sudah punya jaringan seperti ini. Oke, kemudian kita lupa kita sudah pasang kabel ini di port yang mana. Nah, untuk bisa menampilkan hal tersebut, kita bisa ke bagian option, lalu preference, lalu kita pilih memberikan tanda centang pada pilihan always show port labels in logical workspace. Oke, jadi kita berikan tanda centang ini supaya paket tracer menampilkan port mana yang kita pakai untuk menghubungkan perangkat jaringan. Oke, nanti ini kelihatan bedanya. Tadi belum ada, kalau kita hilangkan tanda centangnya, maka kita tidak tahu port mana yang kita hubungkan. Tapi kalau kita berikan tanda centang, akan kelihatan bahwa port yang dihubungkan itu port yang mana. FA ini merupakan singkatan dari Fast Ethernet. Kemudian nomornya adalah nomor portnya. Kalau yang ini berarti Fast Ethernet 0, yang ini berarti Fast Ethernet 0,
Yang ini berarti fast Ethernet 1 dan yang ini adalah fast Ethernet 0. Nah, setelah kita menghubungkan perangkat, kita bisa menambahkan atau menghilangkan modul pada salah satu perangkat. Misalkan kita mau menambahkan modul baru pada komputer. Kita bisa mengklik icon komputer sehingga tampil Windows baru. Nah, di sini ada beberapa tab yang bisa digunakan. Ada tab fisikal, jadi ini adalah simulasi fisik bagaimana bentuk komputernya. Oke, jadi ini bentuk fisik komputernya. Nah, di sebelah sini ada modul-modul yang bisa kita pilih. Kemudian keterangan dari modul-modul ini akan terlihat pada bagian ini. Jadi misalkan kita pilih modul PT Host NM1AM ini. Kita klik. Nah, PT Host NM1AM ini gambarnya seperti ini dan di sini ada keterangannya. PT Host NM1AM itu merupakan kartu jaringan yang memiliki koneksi RJ11. Jadi kalau kita tambahkan ini ke dalam komputer, kita memerlukan koneksi yang menggunakan kabel RJ11. Kalau misalnya kita pilih PT Host NM1FFE ini, nah gambarnya seperti ini. Nah, keterangannya juga terlihat di sini. PT Host NM1FFE ini merupakan modul yang memberikan koneksi fast Ethernet dengan menggunakan kabel fiber. Jadi kalau kita menggunakan modul ini, koneksi yang kita gunakan untuk komputer ke switch atau ke hub tidak lagi menggunakan kabel copper, tapi menggunakan kabel fiber. Jadi modul ini akan menentukan nanti koneksi yang kita pilih di bagian bawah sini. Nah, untuk menambahkan modul, kita harus mematikan dulu komputernya. Untuk mematikan komputer, itu ada tombol merah kecil ini dan ada lampu indikator. Nah, lampu indikator ini berwarna kuning kalau komputer hidup. Kalau kita tekan tombolnya, lampu indikator ini akan mati yang menandakan bahwa komputer ini dalam keadaan mati. Kemudian kalau kita mau hidupkan kembali, tinggal menekan kembali tombol ini dan lampu indikatornya hidup yang menandakan bahwa komputer ini dalam kondisi hidup. Nah, untuk menambahkan modul, kita harus mematikan dulu komputernya baru bisa menambahkan modul. Jadi kita matikan komputernya, lalu kita bisa pilih slot modul yang bisa kita tambahkan. Oke, misalkan slot ini kita mau ganti, kita tinggal tarik slot ini ke bagian sini, nanti dia akan hilang dari situ. Nah, untuk menggantinya kita bisa menggantinya dengan menarik salah satu perangkat lagi. Apabila kita mau menggantinya lagi, tinggal tarik dan letakkan di sini. Kita misalnya mau menggantinya dengan koneksi headphone. Misalkan kita mau menggantinya dengan koneksi wireless. Berarti tinggal kita cari perangkat wireless. Nah, perangkat wireless biasanya kodenya ada tulisan W seperti ini. Nah, ini merupakan perangkat wireless. Ini merupakan juga perangkat wireless dengan keterangan yang berbeda-beda dan ini juga perangkat wireless. Jadi kita bisa tambahkan salah satunya dan tarik ke fisik dari komputer tersebut. Nah, apabila kita ingin menambahkan headphone atau mikrofon, tinggal kita lihat di sini ada colokan headphone dan mikrofon. Oke, ini mikrofon, ini headphone. Jadi kita bisa tambahkan dengan tarik. Lalu kita pasang di sini, kita bisa mau pasang mikrofon, kita bisa pasang di sini. Oke, kayak gitu. Apabila kita mau menghapusnya, tinggal kita tarik dan letakkan kembali. Kita tarik dan letakkan kembali. Nah, di sini saya tidak ingin menaruh perangkat wireless karena saya memerlukan koneksi kabel. Jadi saya hapus kembali ini wireless dan saya tambahkan perangkat yang menggunakan kabel copper, di mana kodenya biasanya ada huruf C-nya. Yang ini berarti copper Ethernet, di mana kecepatannya kalau Ethernet sekitar 10 Mbps, kalau copper fast Ethernet kecepatannya bisa sampai 100 Mbps. Jadi saya menggunakan copper fast Ethernet. Nanti saya tinggal tambahkan di sini. Lalu setelah kita tambahkan, kita harus menghidupkan kembali komputernya dengan mengklik tombol on off. Oke, kalau sudah berwarna kuning berarti komputernya sudah sudah hidup. Nah, selain tab fisik, kita bisa melihat tab config. Di tab config kita bisa melihat settingan-settingan
untuk komputer ini, di mana settingannya bisa settingan berupa fast Ethernet, di mana kita bisa memberikan IP di sini. Kemudian ada settingan Bluetooth, di mana perangkat ini menggunakan perangkat Bluetooth. Kita bisa setting di bagian sini. Nah, di sebelah tab config kita bisa lihat tab desktop yang berisi berbagai macam fungsi. Nah, bisa kita setting IP address di sini dengan menggunakan IP configuration. Kita bisa men-setting koneksi dial-up di sini. Kita bisa membuka tab terminal. Kita bisa juga membuka web browser seperti untuk mengakses website. Kemudian kita bisa men-setting wireless dan lain sebagainya. Ini adalah menu-menu yang biasa digunakan oleh komputer untuk mengatur jaringan. Oke, di sebelah desktop kita bisa melihat tab programming dan kita bisa membuat program untuk komputer kita. Lalu di tab atribut kita bisa melihat settingan-settingan yang sudah digunakan. Oke. Nah, itu merupakan settingan-settingan dari perangkat PC. Settingan-settingan ini, tab-tab yang ada di sini itu akan berbeda jenis antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Oke, kalau PC tab-tab yang bisa dipilih atau settingan yang bisa kita pilih ada berbagai macam seperti ini. Kalau misalnya kita pilih hub, maka settingannya yang bisa dipilih adalah seperti ini, dimana kita bisa menambahkan modul baru ke dalam hubnya. Kita bisa men-setting hubnya namanya apa untuk ditampilkan. Kita bisa melihat atribut yang digunakan. Oke, nah misalkan kita mau menambahkan perangkat modul baru, sama seperti tadi di PC, kita harus mematikan dulu perangkat ini. Nah, indikator di sini ada berwarna hijau ini. Indikator ini kalau berwarna hijau berarti perangkat ini sedang dalam kondisi hidup. Kalau kita berusaha memasukkan modul baru ke dalam perangkat ini pada saat perangkat ini hidup, maka akan terjadi pesan kesalahan. Oke. Cannot add a module when the power is on. Tidak bisa menambahkan modul jika kondisi power dalam kondisi hidup. Oke, tinggal tekan OK. Berarti kita harus matikan dulu dengan menekan tombol on off ini. Oke, kita tekan tombolnya dan kita lihat lampu indikatornya berubah menjadi hitam atau tidak hidup. Ini menandakan bahwa perangkat ini sudah mati dan kita bisa menambahkan modul yang kita inginkan. Misalkan saya mau menambahkan modul gigabit Ethernet. Berarti saya tinggal pilih kode ini PT repeater NM1CGE. Ini berarti 1CGE ini adalah 1 copper gigabit Ethernet. Oke. Nah, itu gambarnya bisa dilihat di sini dan keterangannya bisa dilihat di sini. Oke, jadi kita tinggal tarik dan kita tambahkan di salah satu slot modul yang kosong. Bisa di bawah sini, bisa di atas, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kalau kondisi modul semua sudah penuh, berarti kita tidak bisa menambahkan modul lagi. Kalau ingin mengganti modul, sama caranya, tinggal kita tarik salah satu modul, lalu nanti akan ada slot kosong dan kita gantikan dengan modul lainnya. Oke, setelah kita menambahkan modul, kita bisa menghidupkan kembali perangkat ini. Oke, kalau sudah berwarna hijau, maka perangkat ini sudah hidup. Nah, begitu cara menambahkan modul pada perangkat jaringan dan PC. Oke. Nah, karena kita tadi sudah menambahkan modul, otomatis nanti koneksi yang kita bangun akan terputus dan kita harus melakukan koneksi ulang. Untuk melakukan koneksi ulang, ingat caranya ada di icon connection ini. Oke, kemudian kita pilih koneksi yang sesuai. Karena saya menggunakan fast Ethernet, maka saya menggunakan koneksi copper straight through. Oke, tinggal klik, nanti ikonnya berubah. Saya koneksikan ke PC dengan cara mengkliknya. Lalu saya pilih koneksi port fast Ethernet 0, lalu saya koneksikan ke hub dan saya bisa pilih ini adalah perangkat gigabit. Ini adalah perangkat 1CGE yang tadi ditambahkan. Sedangkan yang ini adalah perangkat default yang sudah ada sebelumnya pada hub. Misalkan saya mau memilih gigabit Ethernet, berarti saya tinggal pilih klik gigabit Ethernet. Nanti akan ada keterangan bahwa koneksi dari PC 0 ke hub itu berupa koneksi menggunakan port gigabit Ethernet 4. Nah, dengan konfigurasi yang kita sudah bangun, ini kita sudah dapat melihat bahwa koneksi fisik
dari PC 0 ke hub 1 itu sudah berjalan dengan baik apabila garis kabel koper yang digunakan sudah berwarna hijau di kedua sisinya. Oke, seperti ini. Koneksi dari hub 1 ke PC 1 juga koneksi kabel koper yang berwarna hitam sudah ada segitiga berwarna hijau yang menandakan tidak ada masalah dalam konfigurasi kabelnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mau merubah tampilan nama dari setiap perangkat ini supaya memudahkan kita dalam memanage jaringan. Biasanya nama hub saya ganti H1, kemudian nama PC saya ganti IP address yang mungkin saya berikan. Nah, karena nanti akan banyak perangkat jaringan yang akan kita gunakan ke depannya, sehingga kita mulai belajar dari sekarang untuk memanage nama-nama yang ditampilkan. Nah, untuk merubah nama-nama yang ditampilkan, kita bisa mengklik bagian namanya, klik seperti ini, lalu kita rubah namanya. Misalkan nanti saya mau memberikan IP ini IP 192.168.0.1 dengan subnet mask garing 24. Jadi saya berikan nama itu. Itu salah satu cara dalam merubah tampilan nama perangkat yang ada di dalam paket tracer. Cara kedua, kita bisa mengklik perangkat tersebut, lalu ke bagian config dan kita rubah keterangan pada display name. Nah, di sini misalkan kita rubah, nanti IP yang akan saya berikan adalah 192.168.0.2 dengan subnet mask garing 24. Ingat ya, ini hanya merubah nama, tapi tidak memberikan IP address. Oke, tinggal close, nanti namanya akan berubah di sini. Oke, nah untuk hub 1 caranya juga sama. Bisa klik langsung di namanya atau melalui tab konfigurasi. Di sini akan saya coba klik namanya, lalu saya rubah menjadi namanya adalah H1. Oke. Nah, setelah kita konfigurasi dan kita rubah namanya seperti ini, kita bisa mencoba koneksi dari PC 01 ke PC 02. Nah, untuk mengetes koneksi biasanya kita akan menggunakan perintah ping yang merupakan protokol ICMP dalam mengetes koneksi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Misalkan saya akan melakukan tes koneksi dari PC ini ke PC yang ini. Oke. Jadi kalau untuk mengetes koneksi seperti itu, tinggal kita klik PC asal. Oke, PC 01 tinggal klik, lalu ke bagian desktop, kemudian command prompt. Oke, nah di sini kita ping IP tujuan. IP tujuan di sini adalah IP dari PC 02. Jadi tinggal ping 192.168.0.2. Kalau kita enter, oke, dia akan melakukan loading dan akan mengetes koneksi dari PC 01 ke PC 02. Nah, di sini keterangannya adalah request timeout. Oke, request timeout karena tadi kita cuma merubah nama dari PC tersebut. Kita belum memberikan IP pada setiap PC tersebut. Nah, untuk memberikan IP, caranya kita bisa langsung ke klik komputer tersebut. Klik komputer tersebut, lalu ke bagian desktop, lalu ke bagian IP configuration. Klik. Nah, di sini kita akan mengisi IP yang kita inginkan. Di sini sesuai namanya saya akan memberikan IP 192.168.0.1. Subnet masknya adalah subnet mask default garing 24. Kalau kita klik, nah ini merupakan subnet mask default dari IP kelas C. Untuk default gateway kita belum isi karena koneksi kita tidak digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, jadi tidak perlu. Kemudian untuk DNS server kita tidak perlu isi karena kita belum mempunyai DNS server. Oke, nah tinggal kalau sudah kita isi seperti ini, kemudian kita close, kita pindah ke PC 02. Di PC 02 juga kita lakukan hal yang sama, kita klik PC-nya, kemudian ke bagian desktop, lalu ke IP configuration, dan kita berikan IP sesuai dengan namanya. Jadi 192.168.0.2, subnet masknya default 255.255
192.168.255.0. Default gateway dibiarkan tetap, DNS server dibiarkan tetap, lalu kita close. Nah, di sini kalau kita taruh kursornya lama di PC tersebut akan muncul informasi sederhana. Oke, di informasi tersebut terdapat keterangan bahwa port fast Ethernet 0 pada PC sudah diberikan IP address 192.168.0.1/24 dan linknya dalam kondisi up. Link dalam kondisi up ini ditandai dengan segitiga berwarna hijau yang ada pada kabelnya. Demikian juga kalau misalnya kita taruh kursornya di PC 02. Nanti akan ada keterangan bahwa fast Ethernet 0 itu linknya up. Kemudian IP address-nya sudah diberikan, IP address-nya 192.168.0.2/24. Kalau kita taruh kursornya lama di H1 juga akan muncul keterangan bahwa link mana yang down dan link mana yang up. Link yang semua link itu down, hanya link fast Ethernet 1 dan fast gigabit Ethernet 4 yang up, karena link itu yang terhubung dengan PC 01 dan PC 02. Oke, nah kalau sudah kita berikan IP address, kita lakukan hal yang sama, mengetes koneksi dari PC 01 ke PC 02 dengan cara yang sama kayak tadi, tinggal klik PC-nya, lalu ke bagian desktop, lalu ke bagian command prompt, tinggal pilih command prompt yang ini, lalu kita ping PC tujuan. Oke, jadi yang di ping adalah IP address PC tujuan. Di ping 192.168.0.2. Kalau tadi hasilnya timeout, kita lihat hasilnya yang sekarang. Oke, nah hasilnya adalah replay from 192.168.0.2 dengan besarnya byte adalah 32 dengan waktu di bawah 1 milisecond dan time to live 128. Oke, nah kalau sudah ada balasan seperti ini, berarti koneksi dari PC 01 ke PC 02 itu sudah berhasil. Oke, itu merupakan cara pertama dalam mengetes koneksi. Cara kedua, kita bisa menggunakan simple PDU ini dengan mengklik ikonnya, lalu mengklik komputer asal datanya, lalu klik komputer tujuan. Oke, nanti di bagian bawah ada keterangan successful, berarti koneksi dari PC 01 ke PC 02 sudah berhasil. Demikian juga kalau kita mau mengetes koneksi dari PC 02 ke PC 01, kita tinggal klik icon simple PDU, klik PC asal, lalu klik PC tujuan. Nanti ada keterangan lagi bahwa paket data atau PDU yang dikirim itu sukses. Kalau sudah sukses berarti koneksi antara kedua PC itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik.